Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depi Irfan Mudoep, adalah calon pengajar praktik di angkatan ketiga. Swastiastu. Swastiastu. Rajang sore Pak D. Jadi hari ini kita selama 15 menit ke depan kita akan ngobrol, bincang-bincang dengan sesi apa sih yang akan kita bahas hari ini. Jadi kalau misalkan kita balik lagi, kira-kira apa sih yang ingin Pak Made bicarakan untuk di sesi bincang-bincang hari ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Irfan. Pada kesempatan ini saya ingin berbincang mengenai model pembelajaran Teaching Factory TEFA di SMK, Pak Irfan. Oke, jadi pembelajaran Teaching Factory ini kira-kira tujuannya itu seperti apa Pak maunya Pak? Tujuannya itu biar nanti saya ingin mendapatkan sintak pembelajaran TEFA yang benar itu seperti apa, gitu. Sintak pembelajarannya itu Pak Irfan. Oh, berarti tujuannya adalah bagaimana mendapatkan atau sintak yang jelas seperti apa. Apakah itu juga sebagai hasil yang ingin diharapkan Pak? Iya, betul Pak Irfan. Oh, okay. Jadi kalau misalkan hasil itu yang diharapkan jadi benar untuk sesi ini, memang bagaimana sih sintaks yang akan diterapkan di pembelajaran Teaching Factory nantinya. Sintaks-sintaks itu yang akan dibahas selama sesi ke depan. Kira-kira kalau situasi yang ada saat ini di tempatnya Pak Made gimana Pak Made? Kita pembelajarannya kayak masih belum menggunakan model TEFA, kita masih kayak umum gitu. Itulah keprihatinan saya gitu sebenarnya. Artinya berarti kondisi yang saat ini itu apakah hal itu kurang atau sudah berjalan dengan baik, Pak De? Belum berjalan. Oh, belum berjalan ya. Jadi belum berjalan dengan baik. Kira-kira ada faktor-faktornya nih Pak De? Faktornya mungkin teman-teman atau rekan yang lain itu, khususnya yang di guru mata pelajaran kejuruan itu belum paham betul gitu sintak atau langkah-langkah dari pembelajaran TEFA itu. Jadi kalau menurutnya Pak De niki kan pembelajaran TEFA ini kan wenten sintaks-sintaksnya nih ke. Kemudian ada faktor-faktornya juga. Idealnya nih ke seperti napi nih ke Pak De? Idealnya dalam pembelajaran itu karena kita kan sekolah kejuruan, apalagi sesuai dengan instruksi Presiden tentang revitalisasi SMK, pembelajaran kita itu diarahkan ke produk atau jasa, hasilnya itu produk atau jasa gitu Pak Irfan. Oke, berarti artinya hasilnya adalah berupa produk atau jasa. Berarti selama dari awal hingga sekarang dalam percakapan kita atau bincang-bincang kita ini kira-kira apa saja sih yang Pak Made harus lakukan atau Pak Made sadari yang harus berubah nih kan api mantan Pak? Yang berubah sudah pasti penerapan model pembelajaran itu harus berubah biar bisa menghasilkan suatu produk atau jasa gitu Pak. Jadi adanya produk dan jasa. Kira-kira kalau misalkan ketika udah ada produk dan jasa sebagai outputnya, secara sistematis apa sih yang menurutnya Pak D itu perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan? Jadi ada skemanya nantinya Pak D. Iya, sudah pasti di sini kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sekolah itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sudah tentu sekolah harus menggandeng DUDI, ya dunia usaha industri, biar produk atau jasanya itu match selaras dengan kebutuhan dari industri. Seperti itu Pak. Mantap sekali. Berarti ada hubungan dengan DUDI juga nggih. Wonten alternatif lain nggih Pak De? Mungkin untuk yang model pembelajaran ini
kita gininya ke Dudi yang lebih fokusnya Pak Irfan. Oh, nggih. Artinya peran Dudi juga sangat berperan ya sebagai Nggih. teaching factory. Berarti mungkin solusi dan alternatif lebih ke arah ke Dudi nggih Pak nggih? Nggih, nggih. Kira-kira napi yang bisa menjadi apa ya kesimpulan ya menurutnya Pak D dari percakapan hari ini, kemudian arahnya juga hingga menjadi solusi ini kan napi nih Pak D? Mungkin kesimpulannya itu yang pertama, sebagai sebuah sekolah kejuruan sudah seharusnya kita sudah harus berubah itu dalam pembelajaran dengan mempergunakan model pembelajaran yang menghasilkan satu produk atau jasa. Nah, di samping itu harus juga selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Oh, mantap Pak D. Jadi sudah terlihat sangat jelas lagi langkah yang akan Pak D lakukan setelah ini napi nih Pak D. Langkahnya itu langkah yang utama adalah sudah pasti menerapkan model pembelajaran teaching factory dalam pembelajaran entah di kelas maupun di workshop masing-masing. Seperti itu. Ketika misalkan ada pilihan nih ke Pak D, pilihan realistis yang dilakukan ke depan, mungkin ada sebagai harapannya Pak D nih kan napi Pak D? Harapannya memang semua rekan-rekan khususnya yang di Prudip, bukan hanya di Prudip, tapi semua guru mata pelajaran di SMK itu sebenarnya bisa diarahkan untuk menghasilkan satu produk atau jasa. Bukan hanya mata pelajaran kejuruan, dari agama dan seterusnya pun sebenarnya bisa gitu. Sebagai contoh yang agama itu kalau kita di agama Hindu tekankan anak-anak bagaimana punya keterampilan untuk buat banten misalkan. Katakanlah contoh kecil itu pejati. Itu kan bisa dijual gitu kan. Seperti itu. Oke, berarti ada nilai jual yang nanti bisa digunakan. Mungkin kalau misalkan langsung diimplementasikan, kapan nih Pak D maunya dilakukan Pak D? Saya menginginkannya di tahun ajaran baru ini, tahun pelajaran 2021-2022-nya ini Pak Irfan. Mantap. Artinya untuk tingkat keberhasilannya bagaimana Pak D untuk memastikan hal itu Pak D? Untuk memastikan ini berhasil sudah tentu memang harus diperlukan tekad dari semua komponen sekolah agar bisa mengaktualisasikan model pembelajaran seperti ini dan ada kerjasama yang memang konsisten antara pihak sekolah dengan Dudi tentang produk atau jasa yang akan dihasilkan dari pembelajaran ini. Mantap. Artinya berarti banyak dukungan nih Pak D. Kalau misalkan bisa disebutkan dukungannya saking napi manten mau Pak D? Yang pertama sudah pasti dari kepala sekolah, teman-teman guru, siswa, orang tua, dan pihak dunia usaha industri. Mantap Pak D. Jadi dari sesi di awal hingga sesi sekarang sudah lebih mengarah dan mengkerucut. Kira-kira setelah dari awal hingga sekarang, kesimpulan apa yang bisa Pak D ambil atau arahkan dari pembelajaran teaching factory sebagai goal sintaknya tadi Pak D? Kesimpulannya yang pertama kita harus memang ada MOU dengan Dudi ya tentang nanti produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, implementasi dari kesimpulan yang pertama ini adalah harus ada penyelarasan kurikulum. Terus yang kedua sintaknya itu adalah membuat prototipe ya. Prototipe dari model
produk atau jasa yang dihasilkan dari pembelajaran. Terus yang keempat itu memverifikasi, karena prototipe atau produk prototipe yang dibuat itu pastikan diverifikasi oleh industri, mungkin ada perbaikan atau apa gitu. Nah, itulah yang kita akan perbaiki, masuk di Sintak, memverifikasi prototipe produknya. Terus yang keempat itu adalah memproduksi. Yang memproduksi kalau seandainya itu sudah clear verifikasinya, baru kita produksi massal, mungkin dalam skala banyak sesuai dengan kebutuhan Dudi tersebut. Seperti itu. Oke, mantap Pak D. Sudah jelas artinya sintaknya, kemudian harapannya dari goalnya sudah bagus, jadi artinya sudah bisa diimplementasikan. Mungkin kami cukupkan untuk bincang-bincang hari ini. Saya tutup dengan Prama Santi, Om, Santi, 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 Om, Pak Made. Santi, Santi, Om. Terima kasih, Pak. Oke, selamat sore, Pak. Gimana kabarnya, Niki? Alhamdulillah sehat, Pak Made. Gimana, Pak De? Baik, baik juga, Pak. Untuk Niki, napi yang kira-kira kita bicarakan nanti di sesi Niki? Jadi saya ini ingin tahu nih sebenarnya Pak De, pembelajaran daring seperti apa sih yang patut untuk diterapkan di sekolah Pak De? Oh, gitu. Nggih. Terus apa yang Pak Irfan harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya inginnya ada goal dari faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan pembelajaran daring Pak De di sisi guru dan juga di sisi siswa nih Pak De. Bisa dijelaskan maksudnya Pak Irfan? Nih, jadi pembelajaran daring ini kan banyak, ada yang hanya sekedar mengkomunikasikan, ada yang hanya sekedar saling meet, ada yang hanya sekedar mentransfer. Maunya yang bisa memfasilitasi semuanya, tapi guru dan siswa itu tidak merasa terbebani nih kata Pak De. Oh, nggih. Berarti selama ini kondisinya seperti apa, Pak Irfan? Kondisi yang di sekolah hampir sekian persen guru yang di atas 50 hingga 60% menggunakan komunikasi berbasis sosial media yang hanya sepertinya bertukar sharing informasinya, mentransfer ilmu saja Pak De. Jadi ini tugasnya silakan dikirim, nanti diupload di sini, hanya seperti itu saja di media sosial sih sebenarnya Pak De. Oh, gitu. Terus apa yang kira-kira yang sudah berjalan baik dari pembelajaran dari ini Pak Irfan? Untuk keseriusan teman-teman rekan guru dan juga siswa sebenarnya sudah sangat antusias dengan pembelajaran daring. Hanya wadahnya saja yang mungkin kurang bisa mewadahi mereka. Terkadang saat berkomunikasi menggunakan aplikasi yang satu, saat menggunakan Meet menggunakan aplikasi yang satu, saat mau ngumpul tugas pun menggunakan aplikasi yang satu. Artinya berbeda aplikasi. Okay. Terus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari kegiatan pembelajaran daring ini ke Pak Irfan? Jadi faktor pembelajaran daring yang mungkin dari sisi rekan guru dan juga siswa ini lebih mengarah bagaimana ketermudahan, artinya isi untuk digunakan. Kemudian yang kedua aksesnya juga mudah. Yang terakhir bagaimana mode daring ini tidak terlalu membuat ribet atau membuat mereka terasa terbebani, Pak. Apakah itu bisa dikatakan juga sebagai hambatan ya, Pak Irfan? Sebagai hambatan juga bisa, sebagai faktor pendukung juga bisa, Pak D. Sebagai hambatannya artinya memang mereka mungkin yang familiar menggunakan aplikasi tersebut. Sebagai hambatan karena familiarnya tersebut
satu saja aplikasi sehingga berbeda-beda sehingga belum terintegrasi nih Pak De. Terus idealnya itu seperti apa, Pak Pak Irfan yang harapkan? Idealnya sih maunya rekan-rekan guru dan juga para siswa itu menggunakan satu aplikasi platform dengan mode daring yang bisa mengintegrasi keseluruhan. Artinya tidak perlu membuka banyak aplikasi ketika melakukan pembelajaran daring nih Pak De. Ya, ya. Terus ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan enggak dari proses pelaksanaan pembelajaran daring dengan berbagai media tersebut, Pak Irfan? Sebaiknya memang banyak sekali sih faktornya Pak De, karena pembelajaran daring juga dipengaruhi oleh kondisi di lingkungan peserta didik dan juga lingkungan dari guru tersebut. Artinya karena menggunakan konektivitas jaringan internet, maka kondisi daerahnya juga berpengaruh. Kemudian yang kedua, peranan gadget yang digunakan juga berpengaruh. Yang terakhir, ketika kurangnya atau rendahnya sosialisasi terhadap penggunaan gadget sesama guru dan peserta didik membuat mereka artinya bergerak dengan menggunakan aplikasi yang familiar saja. Ada alternatif lain mungkin? Alternatifnya sih yang pertama mungkin sebaiknya memang dalam tanda kutip mungkin tidak menggunakan satu aplikasi, berbeda aplikasi yang memiliki tingkat integrasi yang susah. Karena itu juga menyulitkan peserta didik yang pertama dan juga menyulitkan para guru. Karena kalau misalkan satu guru menggunakan aplikasi yang berbeda dengan guru lain yang berbeda, berapa juga siswa menggunakan aplikasi yang berbeda tersebut. Dari alternatif yang tadi Nike, yang paling realistis yang bisa diterapkan itu apa saja Pak Irfan? Yang paling realistis dalam pembelajaran daring sih sebenarnya bisa menggunakan Learning Management System atau yang sering disebut dengan LMS. LMS ini bisa memfasilitasi dan mewadahi baik rekan-rekan guru dan juga peserta didik dalam mengintegrasikan cukup satu aplikasi saja, dan itu juga ringan di gadget atau di perangkat yang rekan-rekan guru dan siswa gunakan ya Pak De. Berarti menggunakan kayak LMS ya? Nggih. Kira-kira kapan Pak Irfan bisa melakukannya? Penggunaan LMS ini sebenarnya tidaklah sulit. Artinya cukup satu wadah yang bisa dipakai, misalkan LMS-nya berbasis Moodle, bisa langsung digunakan 1 atau 2 minggu sebelum ajaran baru semester ganjil tahun 2021-2022 Pak Di. Oke. Apa yang bisa memastikan bahwa alternatif LMS ini bisa berhasil diterapkan, Pak Irfan? Alternatif yang menjadi untuk ukuran hasilnya adalah yang pertama, bagaimana rekan-rekan guru tersebut bisa memasukkan aplikasi yang digunakan dengan berintegrasi LMS. Misalkan aplikasi yang digunakan adalah A, itu sudah difasilitasi di LMS. Kemudian aplikasi yang digunakan B untuk pengumpulan sudah difasilitasi dan juga fasilitas Meet juga ada di dalamnya. Jadi hampir keseluruhan guru dan juga peserta didik mampu beralih ke LMS. Itu juga memudahkan kita untuk mengontrol siswa dan juga guru. Oke, baik. Kira-kira siapa yang Pak Irfan perlukan untuk mendukung ide yang begitu bagus tentang penerapan pembelajaran daring ini, Pak Irfan? Yang pertama pastinya dukungan dari kepala sekolah, karena beliau adalah yang memegang kebijakan. Kemudian yang kedua adalah tim manajemen, yaitu Waka Kurikulum lebih tepatnya, karena beliau juga yang mengarahkan nantinya pembelajaran daring seperti apa yang akan diterapkan, karena mendengar PTM juga akan dibuka
dengan sistem mungkin gabungan antara daring dan luring. Dan yang terakhir, peranan guru itu juga akan mendukung bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah peranan siswa. Kenapa siswa juga penting? Karena mereka harus beralih dari aplikasi yang menurutnya mereka begitu banyak sekali menjadi satu aplikasi yang bisa berintegrasi dengan yang lain. Berarti Pak Irfan perlu dukungan kepala sekolah, waka kurikulum ya, waka yang terkait kurikulum, guru sama siswa ya, seperti itu. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Irfan simpulkan dari pembicaraan kita dari awal sampai yang terakhir ini, Pak Irfan? Oke, jadi dari pembelajaran daring ini sebenarnya permasalahannya adalah bagaimana mengintegrasikan banyaknya aplikasi yang digunakan oleh rekan-rekan guru dan siswa yang belum terintegrasi menjadi satu. Oleh karena itu perlulah wadah. Wadah ini yang menjadikan fasilitasi beberapa aplikasi tersebut sudah terwadai dengan baik. Artinya ketika menggunakan pembelajaran daring bisa digunakan cukup satu dan itu bisa dipakai dimanapun, kapanpun dan tidak terlalu membutuhkan resource yang banyak ketika mengaksesnya. Oke, good ide yang cemerlang Pak Irfan. Semoga berhasil ya. Oke, terima kasih Pak Made.